Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Hakikat rasa itu tiada bentuknya, karena rasa tidak bisa didefinisikan seperti ini ataupun seperti itu. Seperti diri kita yang hanya bisa menyebut kata manis tanpa bisa mendefinisikan apa itu manis. Itulah sebabnya kenapa saya katakan bahwa rasa itu tiada berbentuk, tetapi nyata adanya. Rasa yang tiada bentuknya, sebagaimana perwujudan ruh pada diri kita. Jadi yang sebenarnya, oleh sebab keberadaan ruh pada jasad kita lah, makanya kita bisa merasa. Kalaupun mau dikatakan berjasad, ruh kita itu jasad kodim, sedangkan tubuh kita itu jasad baharu atau muhaddas. Beda lagi ceritanya antara yang baharu dan yang kodim. Apa buktinya bahwa rasa itu perwujudan daripada ruh? Buktinya, rasa dan ruh sama-sama tidak bisa kita definisikan begini ataupun begitu. Sebagaimana kita tidak akan bisa menyebutkan bentuk ruh kita itu seperti apa, warna ruh kita itu apa, aroma ruh kita itu bagaimana, ruh kita itu lembut ataukah kasar, bagian-bagian dari ruh kita itu apa saja, dan tempatnya ruh pada diri kita itu di mana. Itulah bukti bahwa ruh itu hakikat diri kita pribadi yang tidak bisa disebut, tetapi nyata adanya. Rasa yang ada pada diri kita, itulah bukti daripada perwujudan ruh pada kita. Oleh sebab itulah, adanya ruh inilah pada jasad kita ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata-kata, bergerak, dan sebagainya. Dengan kesadaran ini, jadi siapa sebenarnya yang sholat ketika kita sholat? Tentu ruhlah yang sholat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nama lain ruh kita juga disebut nur ilahi atau cahaya Tuhan, atau diri rahasia Allah, al-insanu sirri wa an-nasiruhu. Jadi siapa sebenarnya yang sholat ketika kita sholat? Tentulah nur ilahi yang sholat. Fahamkan di sini bahwa zat Allah itu bukan Allah, sebagaimana nur ilahi itu pun bukan ilahi, atau sebagaimana cahaya Tuhan itu juga bukan Tuhan. Tetapi zat Allah itu telah esa dengan Allah, sebagaimana nur ilahi itu esa dengan ilahi, atau sebagaimana cahaya Tuhan itu esa dengan Tuhan, sang pemilik cahaya. Untuk mendekatkan pahaman, seperti matahari dengan cahayanya, seperti ombak dengan lautan. Jadi tubuh kita ini mestilah esa dengan ruh kita, dan ruh kita itu memang telah esa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai kapanpun jasmani rohani kita ini telah esa, dimanapun dan ketika kita melakukan apapun. Saudaraku sang sejati, tasawuf adalah ilmu yang menggunakan hati, menggunakan rasa, atau menggunakan jiwa agar dapat kita mengenal Allah, dan untuk meraih kebahagiaan hati yang sesungguhnya. Seorang hamba yang bertasawuf dapat memenuhi kepuasan hati dan menimbulkan rasa cinta yang besar kepada Tuhannya.
dan mereka harus menempuh jalan melalui zuhudan serta menjauhkan hatinya daripada mengingat dan bergantung kepada yang selain Allah. Ilmu tasawuf jika dikaji melalui logika, maka tidak akan menemukan hasil apa-apa. Karena logika seorang manusia tidak dapat mendefinisikan tentang Tuhan itu seperti apa. Karena logika manusia bersifat terbatas. Tuhan tiada dapat didefinisikan, sebab Ia tidak terbatas ruang dan waktu. Apa yang Anda pikirkan itu bukan Tuhan. Sepintar apapun manusia, ia tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan itu seperti apa, bentuknya seperti apa, dan wujudnya seperti apa. Karena sudah bersifat laisa kamitslihi syai'un. Orang yang telah benar-benar bertasawuf, hidupnya hanya untuk Tuhannya dan bukan untuk dirinya sendiri. Mereka beribadah bukan hanya jasadnya yang dihadapkan, tetapi seluruhnya, baik itu hati, ruh serta jiwanya. Benar-benar ia serahkan kepada Tuhan Rabbul Alamin. Makanya ada sebutan lam ya'zub, lam ya'rif. Siapa yang tidak merasa, ia tidak akan tahu. Sekianlah, salam.